Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga tetap sehat sejahtera bersama keluarga dan bersukacita selalu. Mari dengan hati serta pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam surga, terima kasih untuk anugerah pagi yang indah kepada kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan napas kehidupan untuk menghirup udara segar serta mengagumi alam ciptaan-Mu dan juga boleh berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Engkau berikan sangatlah berharga karena tidak akan terulang kembali. Oleh karenanya, kami ingin gunakan setiap ruang waktu yang ada dengan baik. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan kebaktian 2 Sabtu pagi, dari awal hingga akhir nanti ke dalam pengasihan tangan-Mu. Bimbing serta tuntun selalu, agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan. Khususnya iman percaya kami dapat semakin bertumbuh dan diperbarui. Kami mohon juga hikmat yang daripada-Mu saja, agar renungan melalui firman Tuhan yang disampaikan saat ini menjadi kekuatan serta bermanfaat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu 21 ayatnya yang pertama sampai 6a. Kitab Wahyu 21 ayatnya yang pertama sampai 6a. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu dari bacaan kita ini merupakan bagian dari penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, Rasul Tuhan Yesus di Pulau Patmos, tentang masa depan yang cemerlang bagi para milik Tuhan, yaitu kedatangan langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru yang turun dari langit. Artinya bukan berasal dari dunia dan bukan hasil pencapaian karya manusia, tetapi melainkan dari Allah sendiri. Ia akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya yang dikasihinya. Artinya terjadi persekutuan antara Allah dan manusia yang demikian indah dan baik. Tidak ada derita, perkabungan, maut, ataupun air mata.
Ia menjadikan segala sesuatu yang baru dan yang lama telah berlalu. Karena Dia adalah Sang Alfa dan Omega. Jadi langit baru dan bumi baru bukanlah pelipat gandaan dari kenikmatan dunia, melainkan persekutuan antara Bapa dan anak-anaknya. Dan tentu semua itu menjadi sumber kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kehadirat Tuhan Yesus bahwa kita semua telah diperkenankan melewati tahun 2020 dengan selamat dan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021 dengan penuh sukacita dan rasa optimis pula. Betapa di tahun 2020 bagi banyak orang, bahkan banyak bangsa di dunia merupakan tahun yang berat. Dikarenakan wabah virus yang bernama COVID-19. Dan tiba-tiba saja perjalanan kehidupan kita semakin bagaikan merayap di dalam lorong yang gelap dengan ancaman kematian setiap saat. Korban-korban berjatuhan, keluarga-keluarga hidup menjadi sulit. Perusahaan banyak yang bangkrut dan pabrik-pabrik tutup. Usaha-usaha ikut terpuruk dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Sementara itu virus corona belum dapat dikendalikan dengan tuntas, sehingga terasa waktu pun berjalan demikian lambat. Dan di tahun 2021 ini, pertanyaannya apakah segera berakhir? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Banyak orang semakin cemas, bahkan pesimis, dan juga bingung untuk melangkahkan kaki memasuki tahun 2021 ini. Namun, bagi Tuhan Sang Pencipta waktu, Dia mengetahui waktu tersebut secara utuh. Bahkan Dia mengaturnya dan mengarahkannya kepada kita semua dengan cermat, sehingga tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Oleh karena itu, hanya Dialah yang dapat kita andalkan untuk menjadi dasar berdiri dan berjalan dengan kaki yang teguh di tengah berbagai goncangan, ketidakpastian, serta ancaman. Oleh karena itu, betapa pentingnya titik waktu yang kita miliki untuk kita isi dan kita gunakan dengan baik. Sebab Tuhan tidak hanya akan membuat segala sesuatu indah dan bermakna pada waktunya, melainkan juga akan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Betapa indahnya di tengah dunia yang tidak sempurna ini, kemampuan manusia yang serba terbatas, kita dapat melihat dan mengimani, yakni karya dan pengaturan Tuhan yang utuh akan waktu, serta membawa kita kepada kekekalan masa depan, yang juga membawa kita kepada hidup penuh hikmat dan ketenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, untuk masuk ke dalam langit baru dan bumi baru itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan dengan waktu yang telah dikaruniakan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan benar atau salahnya doktrin agama, bukan pula sejauh mana kerajinan kita beribadah atau mengikuti semua ritual-ritual dalam agama, melainkan sikap dan perbuatan kita kepada sesama. Akhirnya, marilah kita melangkahkan kaki memasuki tahun 2021 ini dengan selalu berpegang teguh dan setia selalu kepada Tuhan Allah kita. Karena kita juga tidak hanya mendapatkan jaminan kepedulian serta penyertaannya dan keselamatannya, melainkan juga tuntunannya untuk menuju langit baru dan bumi baru yang kekal selamanya. Selamat menggunakan waktu karunia Allah dengan baik. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Amin.
kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami yang senantiasa Engkau berkati. Kami bersyukur kepadamu atas segala suka duka yang kami alami di sepanjang tahun 2020 yang sungguh-sungguh menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kehidupan, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu itu adalah kekuatan-Mu sendiri. Ajar kami Tuhan untuk tetap memiliki keyakinan yang kokoh atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar apa yang telah kami dengar dapat terus bertumbuh bersama-sama dengan iman percaya kami. Terima kasih atas anugerah-Mu, dan kami percaya ketika kami duduk berdiam diri di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, maka Engkaulah Allah yang akan memberikan nasihat dan menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, sehingga kami tidak takut dan gentar atas apapun yang akan terjadi di tahun 2021. Dan kami tetap percaya bahwa kami akan dapat meraih mukjizat kuasa firman-Mu. Pada pagi ini juga kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk para orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik oleh karena sakit COVID-19 maupun sakit yang lain, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Betapa mereka merindukan pertolongan-Mu, penyembuhan-Mu, dan pemulihan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menilik dan menghampiri para orang tua dan saudara-saudara kami yang sakit, menjamah, menyembuhkan, dan mengangkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan dan memulihkan kesehatannya. Tuhan juga berkenan memberkati segala sarana dan prasarana yang dipakai bagi kesembuhan dan pemulihan saudara-saudara kami dan orang tua kami, baik itu obat-obat yang diminumnya maupun dengan para dokter dan perhatian serta cinta kasih keluarga yang merawatnya. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami, para adiuswo di GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita selalu, sehingga iman percaya para adiuswo ini tetap terpelihara di dalam Engkau. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan dengan keluarga, dengan relasi, sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan yang mengerti segala pergumulan jemaat-Mu, dan Tuhan sendirilah yang hadir menuntun jemaat-Mu melewati segala cobaan dan rintangan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan merindukan kehadiran buah hati. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati segala usaha yang mereka lakukan. Kami berdoa bagi GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia Calon Pepantan Sawangan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam setiap upaya yang dilakukan dalam proses perizinan dan pembangunan gereja. Kami juga berdoa bagi tenaga paramedis dan tenaga kesehatan yang terus berjuang menjadi ujung tombak penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Berikan mereka kekuatan tubuh,
supaya bisa tetap dalam kondisi yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga terus berdoa bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh para peneliti dalam menemukan vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkatinya. Berkati juga pemerintahan bangsa kami, baik dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berikan mereka kemampuan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan tindakan-tindakan pemulihan dari COVID-19 untuk dapat memberikan dampak kesehatan dan perekonomian yang baik bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi majelis gereja, para pendeta, penetua, diaken, komisi, bebadan, maupun mereka yang terlibat dalam setiap pelayanan di gereja di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka dapat tetap terus melayani jemaat GKJ Ebenezer dan masyarakat di sekitarnya. Kami juga mohon ampun bila dalam ibadah pagi ini ada hal-hal dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, doa ini kami panjatkan. Amin. So